Selamat pagi, siang, sore, malam, siapapun, apapun profesi Anda, apapun kegiatan Anda, apapun yang sedang Anda lakukan ketika menemukan video ini. Salam dari saya. Rasanya cukup lama saya tidak posting di channel ini. Tapi gini, saya posting ini saya tidak baca puisi, saya tidak monolog, tidak. Tapi ini adalah sebuah respon saya ketika pagi-pagi saya mendapatkan kiriman video dari seorang teman akrab tentang politik. Saya ingin ngomong tentang dunia politik. Ya, musim pilkada tahun 2024 ini membuahkan sekian banyak hal, sekian banyak tatapan atau sekian banyak pertarungan kepentingan di sini. Saya ambil contoh daerah saya sendiri. Saya lahir di Jombang, Jawa Timur. Di Jombang hari ini, teman-teman, sedang terjadi pergesekan yang luar biasa pra pilkada, menjelang pilkada. Salah satu yang sedang menjadi trending di teman-teman adalah bagaimana pilkada itu bisa sesuai dengan aturan. Saya ingin ngomong dalam konteks saya, karena saya beraktivitas di wilayah kesenian. Ada seni berpolitik. Seni berpolitik itu ketika orang mampu memainkan bagaimana berperilaku politik yang elok. Saya tidak ngomong baik, saya tidak ngomong benar. Berperilaku politik yang cantik. Sebaliknya, ada kerakusan politik. Kerakusan politik ini manakala orang sudah tidak berpikir ini elok atau tidak, ini cantik atau tidak, sebuah permainan. Ibarat kalau saya membuat sebuah permainan, saya nggak peduli bagaimana penonton, saya nggak peduli bagaimana orang yang sedang menikmati karya saya. Yang penting saya berjalan, nabrak-nabrak. Gini, ada kerakusan politik. Kalau sudah pada level kerakusan politik, maka apapun ditabrak. Salah satu yang sedang dihebohkan teman-teman adalah bagaimana seorang calon pimpinan kepala daerah memanfaatkan organ di bawahnya. Misalkan, ini lagi trending nih, yang tadi pagi saya dikirimi video oleh teman. Ada seorang kepala daerah, calon kepala daerah, seorang kepala desa. Dia pasti punya banyak kawan kepala desa. Dan menurut aturan, saya nggak ngomong pasal berapa, karena itu wilayah teman-teman, itu bukan wilayah saya. Pasti dia memanfaatkan kepala desa aktif untuk menjadi istilahnya corong di level bawah. Menurut aturan itu memang nggak boleh, dan ini rawan. Dan kalau sampai itu terjadi, maka frame kerakusan politik ini yang akan terjadi. Untuk kasus di Jombang, dalam konteks budaya, kerakusan politik telah terjadi. Saya bilang telah terjadi ya. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok mahasiswa Jombang yang berada di luar kota, yang di Malang, yang di Surabaya, yang di Solo, yang di Jember, mendatangi saya, mengatakan bahwa, "Mas, ini Jombang kenapa akronimnya berubah? Bukan menjadi hijau abang, tapi warna yang lain." Saya tidak sebut namanya, menjadi abang. Ya, Anda yang tinggal di Jombang pasti tahu. Ini adalah bentuk dari sebuah kerakusan politik. Bagaimana seorang pemimpin itu memperkosa kebudayaan menjadi alat untuk cuci otak masyarakat. Seorang calon pemimpin, seorang yang punya keinginan secara politik untuk menjadi pemimpin, jelas dia akan memanfaatkan segala cara, dia akan memanfaatkan segala yang ada. Baik itu ada di ranah pemerintahan, yang ada di ranah kesenian, kebudayaan, semuanya dimanfaatkan.
Untuk apa? Untuk meloloskan kepentingannya. Di frame inilah kerakusan politik itu terjadi. Seni politik nggak ada. Anda pasti sinis. Mas, memang begitu yang terjadi sekarang. Ini yang jadi masalah. Sekarang kalau saya lewat di Jombang, Jombang itu kota kelahiran Ludruk. Pak Santik Besut lahir di Jombang. Ide itu ada di Jombang, di wilayah Jombang. Tapi ternyata apa? Ludruk sekarang sudah menjadi milik Jawa Timur. Tidak salah, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa embrionya itu di Jombang. Besut, kalau pemerintah daerah tidak punya goodwill untuk mematenkan itu menjadi sebuah kesenian khas Jombang, kabupaten sebelah siap untuk menangkap. Saya ngotot pada teman-teman, Besut itu Jombang. Tapi yang terjadi apa? Hari ini, tanya pada anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, apalagi SMA. Besut itu siapa? Tidak ada yang tahu. Rusmini itu siapa? Mangonto siapa? Suno Gambar siapa? Itu adalah tokoh-tokoh legendaris yang memiliki karakter yang kalau kita oncai dalam bahasa Jombang ya, menunjukkan ini loh karakter Jombang ini. Gitu. Lebih real lagi, misalkan dalam 1 tahun terakhir ini proses pembangunan infrastruktur di Jombang, baik itu taman, baik itu jalan, trotoar dan segala macam. Saya merasa geli dan saya merasa nangis sebenarnya ketika saya lewat jalan-jalan trotoar di Jombang. Saya melihat di situ tidak ada, justru malah gambar-gambar impor dari Jogja, dari Solo, dari Bandung yang mewarnai jalanan kita. Jombangnya mana? Welcome to Jombang. Patung besut besar, gambar besut besar, saya berharapkan terpampang di salah satu portal masuk Kabupaten Jombang. Tapi nggak ada. Kepekaan pada budaya ini menjadi penting. Karena apa? Inilah yang melandasi bahwa seorang pemimpin tersebut tidak rakus politik. Dia memiliki empati, dia memiliki rasa seni yang tinggi bagaimana memainkan politik yang cantik. Kembali pada persoalan yang dihebohkan teman-teman tentang potensi seorang kepala desa di wilayah Jombang untuk dijadikan satu alat atau mesin politik. Ini tidak lebih dari sebuah, kalau ini sampai terjadi, itu adalah embrio sebuah kerakusan politik. Apakah kita mau dijadikan salah satu alat atau dijadikan salah satu mesin kerakusan politik? Semuanya kembali pada kita. Dan saya pribadi dalam konteks kebudayaan mengatakan bahwa kita harus memilih pemimpin yang berbudaya, pemimpin yang mempunyai sense kepekaan kepada segala potensi yang ada di Jombang, yang dekat kepada semua pihak, yang dekat kepada banyak-banyak lini yang ada di masyarakat, semua lapisan masyarakat. Oke, saya itu saja video respon saya. Saya masih belum mandi, ya kan? Kopi saya belum habis, nanti kalau sudah habis baru saya mandi ya. Oke teman-teman, selamat berjuang. Kita sama-sama berjuang di wilayah masing-masing. Ada di wilayah buruh, ada yang di wilayah pendidikan, ada yang di wilayah kesehatan, ada yang di wilayah sosial, dan ada yang di wilayah kebudayaan. Ini yang sering kita lupakan. Jangan sampai kita menjadi alat atau mesin politik, karena subjek dari sebuah kegiatan politik itu adalah masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu menjadi objek politik. Selamat pagi, siang,